menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, sudah dikasih oleh Tuhan. Terima kasih tim pemuji, terima kasih semua yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur. Sudah siap untuk firman Tuhan? Yes, puji Tuhan. Pengorbanan yang menghidupkan. Ini adalah tema kita pada pagi hari ini, pengorbanan yang menghidupkan. Selalu harus ada harga yang dibayar, korban yang dipersembahkan untuk membuat kehidupan orang lain jadi lebih baik. Saya teringat kepada sebuah khotbahnya Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC. Saya kutip sedikit aja, judulnya lucu, Bacon and Egg. Apa bedanya bacon sama egg? Dua-duanya kita suka. Apa bedanya bacon tuh itu saudara? Babi iris. Babi iris. Wah, saudara suka sapi, sapi iris. Saudara suka kalkun, kalkun iris. Ya, apa bedanya bacon sama telur katanya? Saya ingat banget khotbah itu udah cukup lama. Dia bilang, bedanya adalah kalau telur kita bisa nikmatin, tapi si ayam nggak perlu mati. Ayam cuman keluar telurnya, kita makan telurnya. Tapi kalau bacon, si babinya harus dipotong. Baru kita bisa menikmati. Saudara kayaknya masih terkesima oleh Yesus yang dipecut tadi kayaknya. Sudah bersama dengan saya? Selalu ada pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Nah saudara, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari saya yakin bahwa selalu ada orang yang harus repot untuk membuat sesuatu jadi lebih baik. Satu kali di rumah saya melakukan kesalahan waktu mau cuci piring. Saya menumpahkan kuah kecap atau apa, saya lupa agak sedikit lama kejadiannya. Lalu berantakan, kotor sudah di bawah. Dan karena kesalahan saya harus memperbaiki, saya harus repot. Bukan cuma sekedar saya yang repot, Epi juga jadi repot. Akhirnya semuanya kena repot. Tapi perlu ada orang yang repot untuk membersihkan sesuatu yang berantakan. Membersihkan sesuatu yang rusak. Satu kali ada masalah juga di dalam jet pom kami di rumah sehingga air ledeng nggak naik ke atas karena ada toren di atas. Dan akhirnya kami nggak punya air. Karena kayaknya ada yang rusak di sana. Nah saudara, kalau yang rusak dibiarkan saja tetap rusak. Maka lama-lama yang nggak rusak pun jadi kena rusak. Sudah bersama dengan saya? Jadi harus ada orang yang memperbaikinya, harus ada orang yang fix it, harus ada orang yang repot untuk memperbaikinya supaya sesuatu yang rusak bisa diperbaiki dan bekerja lagi sesuai dengan fungsinya. Sama dalam kehidupan, seperti dalam kehidupan seperti ini, saudara, yang praktis seperti ini, demikian juga dengan kehidupan manusia. Nah kalau kita percaya bahwa hidup manusia itu ditujukan untuk sesuatu yang baik, kenapa banyak yang tidak baik dalam dunia ini dan kenapa ada begitu banyak kerusakan dalam dunia ini yang menyebabkan satu orang rusak, maka satu orang rusak ini bisa mempengaruhi begitu banyak orang jadi rusak. Begitu banyak orang jadi hancur hidupnya karena satu orang yang pernah hancur hidupnya dan mempengaruhi kehidupan orang lain yang hancur. Dan perlu ada seorang yang repot untuk bisa menyelesaikan itu. Kalau dalam kehidupan kita mungkin yang repot adalah guru, mungkin yang repot adalah konselor, mungkin yang repot adalah pendeta. Biasanya kan gitu saudara. Kalau lagi mau senang-senang memang biasanya pendeta suka dilupain. Tapi kalau lagi udah susah-susah datangnya sama pendeta. Udah mau cerai datangnya sama pendeta. Tapi tetap perlu ada yang fix it. Perlu ada yang memperbaikinya. Sudah bisa bayangkan sekarang bagaimana dengan kehidupan yang di luar dari kehidupan sehari-hari dalam dunia ini. Yang artinya di luar dari kehidupan dunia ini. Karena memang ada kehidupan di luar dunia ini yang disebut dengan dunia lain. Bagaimana pada saat kita mati dan dalam kematian itu kita dalam keadaan yang rusak, dalam keadaan berdosa. Waktu kita mati, nggak bisa ada yang perbaiki, mati kekal, mati selama-lamanya. Karena memang kalau udah mati dalam keadaan rusak, habis sudah saudara. Dan oleh sebab itu perlu ada yang menjaga jangan sampai kita mati dan binasa. Perlu ada yang memperbaiki kehidupan yang rusak ini. Saudara ketahuilah bahwa
Paulus mengatakan Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Enggak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Apa buktinya? Saya mau saksikan ini buat saudara melalui firman Tuhan. Saudara siap untuk ini? Namun, dosa mengakibatkan kecelakaan yang paling fatal dalam kehidupan manusia yang menyebabkan manusia binasa. Karena upah dosa, Roma pasal yang ke-6 ayat 23 adalah kematian. Dan kematian bukan cuma sekedar kematian, stop sampai di sinar kasih, dikubur di Gunung Gadung, tetapi kematian yang kekal. Sampai bahkan saudara ketika seorang mati dalam keadaan rusak, dalam keadaan dosa yang tidak pernah diampuni, maka orang tersebut mati secara tubuh, tapi juga mati secara roh. Dan dia gak pernah bisa ketemu sama Tuhan, gak pernah bisa melihat kebahagiaan sorga, gak pernah bisa melihat karena kehidupannya mati dalam kekekalan, dalam kegelapan selama-lamanya, dan dia tetap bisa merasakan itu. Sudah bisa bayangin, mati yang gak mati-mati. Tapi menderita, tapi begitu banyak kesengsaraan dan lain sebagainya. Nah, saudara bisa bayangkan, untuk kehidupan yang seperti ini perlu ada jalan keluar. Untuk kehidupan seperti ini perlu ada yang fix it. Perlu ada yang memperbaikinya, perlu ada yang merubahnya, perlu ada yang menyelamatkannya. Bagaimana caranya saya bisa diselamatkan? Saudara, saya ingin mengajak saudara berjalan bersama dengan saya dalam beberapa ayat ke depan. Saudara siap gak buat ini? Saudara haus benar akan firman Tuhan? Saudara pengen dengar banget? Apa cuma pengen dengar aja? Pengen dengar banget. Nah, Roma 3 ayat yang ke-23 ini adalah tulisan Rasul Paulus. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya begini saudara. Saya mau cerita ini buat saudara. Latar belakangnya adalah Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang Israel dan kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang Yunani yang percaya kepada Yesus. Ini kitab Roma. Nah, ketika Paulus tuliskan ini, latar belakangnya adalah kita ngerti bahwa pada saat hari Pentakosta terjadi, gereja mula-mula yang disebut pengikut Kristus itu tiba-tiba di launching 3.000 orang langsung percaya saudara kepada Yesus. 3.000 orang langsung begitu banyak jumlah pengikut Kristus. Waktu itu belum disebut gereja, tapi pengikut Kristus. Nah, mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Saudara ikutin saya. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang memang sudah punya kitab Taurat yang mereka hidupi sebagai gaya hidup mereka setiap hari. Dan untuk menjadi percaya kepada Yesus, orang-orang Israel ini sebetulnya nggak disebut bertobat dari menyembah Tuhan yang nggak kelihatan, Tuhan yang berbeda, Tuhan yang lain, Tuhan yang disebut ilah-ilah atau Baal atau apapun, itu dewa-dewa ataupun enggak. Mereka nggak pernah nyembah itu. Mereka cuma menyembah Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya yang disebut dengan Elohim, yang disebut dengan Yahweh, yang disebut dengan Yehova. Jadi mereka betul-betul udah percaya kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga sebetulnya dalam nama Yahweh. Nah, cuma waktu mereka diperkenalkan kepada seorang yang bernama Yesus yang disebut Mesias, mereka memang sedang menunggu Mesias. Orang Israel tuh gak ada masalah dengan Mesias, tapi mereka cuma pengen tahu siapa Mesias itu sesungguhnya. Dan ketika Yesus mati dan dibangkitkan, para murid ini mereka begitu berubah kehidupannya. Ini ada khotbah tersendiri nanti. Waktu mereka berubah, mereka menyaksikan dengan keberanian bahwa ini loh yang disebut Mesias itu. Kristus yang diurapi. Dia ini loh yang disebut anak Allah yang datang dari sorga. Yang menjelma menjadi manusia, firman hidup. Dia ini loh yang menyelamatkan kita. Dia ini loh yang dinanti-nantikan oleh leluhur kita orang-orang Israel. Dari zamannya Musa terus sampai zaman sekarang. Dia ini loh. Nah, orang-orang Yahudi ini percaya kepada Yesus. Jadi percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan mereka menjadi pengikut Kristus. Itu tidak membawa banyak perubahan buat mereka. Cuma begini aja. Mereka cuma ngelangkah lebih maju lagi. Satu tahap. Dari orang Yahudi yang mempunyai Taurat, mereka tinggal maju sedikit. Sekarang percaya kepada Yesus yang disebut Mesias yang mereka juga percaya. Dan kehidupan mereka gak berubah sebagai orang-orang yang mengerti Taurat dan hidup secara Taurat, saudara. Hukum-hukum Allah. Saudara ikutin saya dulu, ini pengajaran sedikit. Are you okay? Oke. Nah, jadi gak ada perubahan, gak ada perbedaan. Mereka cuma tinggal langsung percaya aja kepada Yesus sebagai Mesias. Dan mereka jadi pengikut Kristus. Nah, ketika para murid dipenuhi Roh Kudus, ini banyak orang bertobat.
mereka nggak cuma sekedar di Yerusalem memberitakan Injil atau firman Tuhan. Mereka keluar dari border mereka. Dan bukan cuma sekedar orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Sekarang mereka memberitakan Injil. Saudara dengerin, lihat ini perbedaannya. Mereka menginjil kepada orang-orang pagan. Itu bahasa Inggrisnya. Tapi kafir bahasa Indonesianya. Orang-orang yang sama sekali bukannya orang Yahudi, yang gak pernah dengar Taurat, yang gak pernah punya latar belakang Tuhan, mereka punya dewa-dewa, mereka orang-orang yang gak tahu hidupnya kacau balau, ngaco pokoknya hidupnya gak punya aturan, gak punya agama sama sekali. Mereka cuma punya, pokoknya ada Tuhan yang lebih besar dari kita, gak tahu itu siapa, pokoknya nyembah aja ke situ. Lalu mereka diperkenalkan kepada Injil, diperkenalkan kepada Yesus yang mati, bangkit menyelamatkan kita, dosa-dosa kita dihapuskan. Orang-orang non-Yahudi ini yang disebut kafir, orang-orang pagan ini, mereka percaya kepada Yesus. Nah ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka juga disebut pengikut Kristus. Jadi ada kelompok orang Yahudi yang punya Taurat, percaya pada Yesus jadi pengikut Kristus. Dan ada orang-orang yang gak pernah punya Taurat, gak pernah punya bayangan tentang Taurat, percaya juga kepada Yesus, jadi pengikut Yesus. Dan mereka mulai menyatu di Yerusalem dan terus menyebar kemana-mana. Jadi ada asimilasi kira-kira gitu saudara. Ada hubungan, ada sambungan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Tapi dua-duanya percaya kepada Yesus. Cuman ada masalah sekarang. Masalahnya adalah orang-orang Yahudi, mereka ngelihat cara hidup orang-orang Yunani atau orang-orang non-Yahudi adalah orang-orang yang kasar, orang-orang yang jelek, makan aja gak cuci tangan. Sedangkan mereka kalau makan cuci tangan, Taurat. Salah mereka, dosa mereka, najis mereka. Orang-orang Yunani, najis apanya dari dulu juga kami makan gak pernah cuci tangan. Tapi kami juga percaya Yesus kok, kami juga pasti diselamatkan kan. No way, gak bisa. Kamu gak bisa diselamatkan, udah disunat belum? Sunat, apaan sunat? Sunat, masa gak tahu? Gak pernah tahu. Dosa belum disunat. Ini ribut terus nih saudara. Ributin Taurat. Sementara, tapi percaya Yesus. Ya yang di sini gak ngerti apa itu sunat. Sunat. Udah, pokoknya ini ngaco nih orang. Ini gak bisa diselamatkan. Belum lagi kalau makan. Kami punya yang namanya halal. Saudara, orang Israel tuh punya sertifikat halal. Yang lebih halal dari halal. Namanya kosher. Itu luar biasa saudara. Orang-orang yang pernah pergi ke Israel pasti ngerti banget tuh. Kalau ada rabi-rabi yang janggutnya panjang tuh, jangan macam-macam. Sambal ABC aja bisa ditumpahin mejanya. Kalau ada sambal ABC di meja kita, karena apa? Itu haram. Dari mana tuh sambal ABC? Mereka haram. Itu koshernya mereka kuat banget. Sementara orang-orang non-Yahudi makan apa aja, termasuk minum darah. Betul saudara. Jadi ini ngaco hidupnya, mana mungkin diselamatkan. Nah bayangan orang Yahudi adalah mereka harus jadi Yahudi dulu. Untuk menjadi percaya Yesus. Ini jadi masalah saudara. Makanya Paulus akhirnya berpikir gini, ini ribut terus. Karena ini dipermasalahkan Taurat. Pokoknya Taurat yang bisa menyelamatkan kita baru bisa percaya pada Yesus. Kalau kamu gak convert kepada Taurat. Kalau kamu gak bertobat untuk melakukan Taurat. Kamu gak bisa diselamatkan. Gitu kira-kira saudara. Sudah bersama dengan saya? Nah akhirnya terjadi friksi begitu rupa. Dan Paulus harus menengahi dan dia tulis surat di Roma ini. Nah lalu Paulus katakan begini, gini loh. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Engkau Yahudi sudah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Engkau Yunani sama-sama sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada yang bisa diselamatkan. Semua kita mati karena upah dosa adalah mati. Baik Yahudi, baik Yunani, saya Yahudi, punya pikiran Yunani, saya juga sama. Semua kita berdosa. Gak ada seorang pun yang bisa diselamatkan karena kita berdosa. Cuma Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Begini maksud saya kata Paulus. Nah saya mau khotbahin apa yang Paulus khotbahin. Jadi bagaimana? Orang Yahudi lebih bagus dari orang Yunani? Itu pikiran orang Yahudi. Kami lebih hebat karena kami umat pilihan Tuhan. Mereka bukan, makanya mereka mesti percaya dulu sama Taurat, mereka mesti jadi pelaku Taurat. Baru mereka bisa percaya kepada Yesus, baru mereka diselamatkan. Paulus bilang enggak begitu. Roma 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saudara ikutin saya dulu ya, karena saya akan masuk kepada praktikalnya. Jika demikian, apakah Paulus bilang? Jika demikian,
Apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat, kata Paulus. Jadi orang Yahudi apa kelebihannya? Ada lebihnya orang Yahudi? Yes, Paulus bilang. Ayat yang kedua. Banyak sekali katanya kelebihan orang Yahudi. Dan dalam segala hal orang Yahudi memang lebih. Disebut umat pilihan Allah. Tapi pertama-tama orang Yahudi ini disebut lebih dari yang lain. Kenapa? Karena kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Kepada mereka lah dipercayakan Taurat. Kepada bangsa lain enggak ada. Tapi ini dipercayakan Taurat. Artinya apa? Apakah Taurat menyelamatkan? Saudara, dalam nama Yesus saya udah berdoa di bagian ini yang paling susah buat kita ngerti. Taurat menyelamatkan enggak? Firman Tuhan. Taurat menyelamatkan? Banyak orang Kristen termasuk saya. Beberapa tahun yang lalu saya juga bingung. Gimana sih Taurat katanya itu firman Tuhan tapi enggak menyelamatkan. Gimana ceritanya? Paulus menunjukkan Roma 3 ayat yang ke-20. Jadi memang betul orang Yahudi diberikan Taurat sama Tuhan. Dan enggak ada dalam bangsa lain dimanapun di atas muka bumi ini yang begitu spesial. Yang dikhususkan oleh Allah cuma untuk terima Taurat. Supaya Taurat itu dikenal oleh seluruh dunia. Tapi Taurat itu enggak pernah menyelamatkan. Taurat itu gak pernah membawa orang ke sorga. Saudara ikutin saya dulu ya, ikutin saya dulu. Saudara akan jelas di belakangnya. Taurat itu gak pernah bisa membuat orang diselamatkan. Karena Taurat itu, Roma 3 ayat yang ke-20 Paulus bilang begini. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Kamu disunat pada hari yang ke-7, kamu harus cuci tangan sebelum makan, kamu harus cuci muka sebelum berdoa. Kamu harus cuci kaki, cuci segala macam. Cuci semuanya. Pakai baju putih, kepalanya putih, rambut putih, semuanya. Pokoknya mesti ngikutin Taurat. Harus ada potong kambing, harus ada potong ini, potong itu. Kamu harus ikutin semuanya. Tapi tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan Taurat. Karena ini dia saudara. Justru oleh hukum Taurat, orang jadi kenal dosa. Apa maksudnya saudara? Rupanya manusia ini udah begitu bejat, udah begitu hancur, udah begitu jauh dari Tuhan. Sehingga gak tahu mana tangan kiri, mana tangan kanan. Ada begitu banyak manusia ini semuanya kata Paulus. Itu sudah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga gak ngerti mana yang dosa, mana yang enggak. Makanya Taurat harus diberikan untuk menjadi peringatan, alarm. Buat orang, khususnya orang Israel, khususnya orang Yahudi. Dan pada akhirnya untuk semua bangsa-bangsa dalam dunia ini. Taurat harus menjadi alarm mengenai mana yang benar, mana yang salah. Saudara masih bersama dengan saya? Udah mulai haredang nih kayaknya. Apa maksudnya? Saya kasih ilustrasi yang paling sering saya pakai. Kencing sembarangan dosa gak? Dosa. Anak kecil aja bisa bilang dosa. Nah, kencing sembarangan salah gak? Siapa yang setuju kencing sembarangan salah? Angkat tangan. Oke, bagaimana kalau sekarang? Saya pergi ke Ambon beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu sama teman-teman. Lalu karena perjalanan cukup jauh, 2,5 jam sampai 3 jam masuk ke Danau Rana. Itu perjalanannya nggak ada WC di tengah jalan. Jadi yang ada adalah hutan-hutan, pohon-pohon. Saya kebelat kencing. Nggak usah dipraktekin. Saya kebelat kencing, saudara. Nah karena kebelat kencing, saya minta tolong, stop, saya mau kencing. Dengar saya, kencing sembarangan salah gak? Stop, saya mau kencing. Ya, oke Pak, kita stop. Dia stop minggir, saya cari tempat, lalu saya bilang, numpang. Enggak, saya enggak bilang gitu. Saya cuma liatin aja, ada orang apa enggak nih ya, jangan-jangan ada orang muncul, saya kan kaget saudara. Enggak ada, itu saya kencing. Saya salah enggak? Tuh, tadi bilangnya salah kencing sembarangan. Bingung kan saudara? Jadi standar mana yang mau dipakai? Kecuali di situ ditulis dilarang kencing di sini. Waktu saya kencing di sini, saya salah. Tapi karena nggak ada tanda dilarang kencing di sini, dan itu semua hutan, nggak ada orang, nggak ada WC, nggak ada apapun, dan saya kebelet. Saya kencing.
Pertanyaannya saya salah gak? Lain lagi kan jawabannya. Jadi Taurat diberikan, Taurat itu tulisan-tulisan hukumnya Tuhan. Manusia gak pernah ngerti sebelumnya kalau ngambil milik orang itu dosa. Termasuk ngambil haknya orang. Itu dosa. Apalagi ngambil istri orang. Tapi orang pada zaman itu tuh gak ngerti. Dan mereka bilang, kenapa memang? Gak apa-apa, gak ada hukumnya, gak ada aturannya. Tuhan memberikan Taurat firman-Nya kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, supaya mereka ngerti ini boleh, ini gak boleh, ini salah, ini gak salah. Jelas saudara? Cuman kan yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, memangnya manusia gak punya hati nurani gitu? Untuk menyatakan bahwa enggak loh itu salah loh. Manusia punya hati nurani. Nah saya stop dulu sampai sini. Saya rasa saudara mulai ngerti sekarang. Bahwa hukum Taurat diberikan bukan untuk menyelamatkan. Tapi untuk ngasih tahu bahwa ada dosa dan ada yang enggak dosa. Ada yang benar, ada yang salah. Cuman hanya untuk memberitahu. Jadi pagar, jadi alarm. Nah saya mundur sekarang, jauh balik lagi ke zaman penciptaan. Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan bilangnya begini. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa dan lain sebagainya. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sudah perhatikan bahwa ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Allah menciptakan manusia itu sempurna termasuk diberikan hati nurani. Dan hati nurani manusia itu sebenarnya sudah memiliki firman Tuhan. Di hati manusia itu udah tahu ini adalah kebenaran. Namun yang membedakan adalah Tuhan tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tuhan tahu. Dan Tuhan berkuasa atas apa yang salah. Jadi Tuhan itu menguasai kebenaran tapi dia tahu ada yang salah. Ada yang baik, ada yang jahat. Tuhan tahu. Manusia pada saat diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia diciptakan hanya tahu yang baik. Hanya tahu yang benar. Nggak tahu yang jelek. Nggak tahu membunuh, apalagi membunuh yang jahat. Nggak pernah tahu. Karena manusia diciptakan sempurna oleh Tuhan dalam pengertian hanya tahu yang baik. Nggak ada kamus nyontek. Nggak ada kamus bunuh. Nggak ada kamus sakit hati. Nggak ada kamus iri. Nggak ada. Semuanya adalah suci, mulia, baik, sedap didengar, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, semuanya itu ada di dalam hati manusia dan sudah tertanam di sana. Saya kasih contoh lagi buat saudara. Makanya saya tahu ini kenapa ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa yang memulai manusia jatuh dalam dosa? Firman Tuhan katakan begini, jangan makan buah yang satu ini, yang lain boleh kamu makan, yang satu ini jangan. Buah apa saudara? Pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi ketika manusia satu melanggar perintah Tuhan, satu melanggar, dia ambil, dia makan. Yang kedua, ketika melanggar dan makan buah ini, maka yang tadinya manusia nggak punya kamus yang jahat. Sekarang tiba-tiba begitu makan itu karena buah pengetahuan baik dan jahat. Maka waktu manusia makan, semua pikiran hatinya mulai terbuka. Katanya dibilang, terbukalah matanya dan tahu bahwa mereka telanjang. Ketelanjangan itu nggak baik. Makanya jangan datang ke gereja telanjang. Nggak baik. Makanya kita semua tutupin pakai baju. Itu yang baik, itu yang sopan. Makanya jangan roknya tinggi-tinggi, kurang baik. Karena kurang sopan. Sudah ngerti maksud saya? Wah nggak apa-apa juga sih. Wah yang penting sopan. Oke. Nah saudaraku, ketika manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, yang jahat itu mulai terbuka. Dan masalahnya adalah begini, manusia itu bukan Tuhan yang bisa menguasain kejahatan. Manusia adalah tetap manusia. Kenapa Tuhan bilang jangan makan? Pada saat kamu makan kamu binasa. Apa ciri kebinasaan? Nggak tahan terhadap yang jahat, cenderung melakukan yang jahat. Dan akhirnya terus menerus melakukan kejahatan.
Sudah dengar saya mau kasih contoh yang sebenarnya ini ada khotbah tersendiri buatnya, tapi ini contoh yang sangat bagus. Pertanyaannya begini. Kenapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan seperti persembahan Habel? Adam dan Hawa punya 2 anak, namanya Kain dan Habel. Mereka dua-duanya mempersembahkan korban mereka. Yang pertama Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya kepada Tuhan. Dipersembahkan, sebagian loh. Artinya lebih dari 1/10, 50%, sebagiannya diberikan kepada Tuhan. Bagus ya? Bagus. Habel, dia mempersembahkan dombanya. Katanya ini adalah anak sulung dari dombanya. Jadi lahir yang pertama kali. Dipersembahkan kepada Tuhan. Bagus gak? Tapi cuma 1. Itu 50%. Yang ini 1, 1/3. Karena udah ada emaknya 2 kan. Ini anak sulungnya. Jadi 1, emaknya sama ini enggak. Jadi artinya siapa yang lebih banyak? Kain. Tapi kenapa Habel yang diterima? Ada orang yang bilang karena ini mengeluarkan darah. Wah, betul juga, tapi kurang tepat. Yang tepat adalah begini, sudah perhatikan. Dalam hati manusia itu sudah ada firman sebetulnya yang baik dan yang jahat. Maksudnya yang baik firmannya, tapi ada juga yang jahat di sebelahnya. Nah, pengetahuan yang baik ini sudah ada. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara tolong ikutin saya. Saya tahu ini agak sedikit berat buat saudara pagi-pagi. Tapi ini kebenaran yang akan memerdekakan kita. Oke? Nah, waktu si Kain mempersembahkan kepada Tuhan sebagian dari persembahannya, dia tahu sebetulnya bahwa perintah Tuhan itu dalam hatinya begini, dahulukan Tuhan. Habel juga tahu, dahulukan Tuhan. Makanya kenapa Habel diterima persembahannya? Karena dia mempersembahkan yang sulung. Yang pertama, jadi korban buat Tuhan. Anak domba yang pertama, itu kalau dombanya mandul gak ada anak kedua, dia gak punya anak domba lagi. Agak telat ya. Berarti ini langkah imannya Habel, anak yang pertama dari kambing dombanya atau kambingnya, dipersembahkan ini yang utama buat Tuhan. Buah sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Kain gak dibilang ini hasil sulungnya. Dengan kata lain, Habel mengerti betul bahwa ini yang terbaik, yang pertama buah sulung. Ada firmannya, Tauratnya sudah ada. Tapi waktu itu belum tertulis, tapi sudah ada di hati. Ini yang pertama yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Buah sulung, dia ngerti sudah ada di situ. Tanpa harus ada tulisan. Sudah ada dan dia ikutin. Tapi Kain, dia juga pasti tahu dong sama adanya bahwa yang pertama harus. Mungkin saja Kain, dia ambil dulu hasil pertamanya, baru sisanya berikutnya dikasih sama Tuhan. Bukan yang sulung yang diberikan kepada Tuhan, tapi yang sisa dikasih sama Tuhan. Makanya kenapa Tuhan menerima persembahannya Habel, bukan persembahan Kain. Karena sebenarnya dalam hati manusia sudah ada kebenarannya. Tapi manusia gak mau dengar. Apa yang terjadi? Kain begitu marah, mulai cemburu. Sudah dengar saya? Perhatikan, ikutin saya. Mulai marah, kenapa dia yang diterima? Marahnya sama Tuhan. Tapi sebetulnya enggak. Dia marah sama dirinya sendiri. Saya yakin karena dia ngerti bahwa seharusnya yang pertama yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dia ngerti, dia seperti tanda kutip tipu Tuhan. Waktu dia tipu Tuhan kan hatinya gak damai sejahtera. Waktu hatinya gak damai sejahtera, bermusuhan dengan Tuhan, bertolak belakang dengan firman Tuhan. Hati nuraninya gak nyaman, mulai iri hati, mulai marah, mulai nunjuk kesalahan orang lain. Dan mulai mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan adiknya. Dan mulai dia mau membunuh adiknya. Apa yang Tuhan bilang? Sudah dengar saya? Ada hati nurani yang berbicara. Hati-hati Kain, dosa udah ngintip. Jangan sampai kamu terpengaruh. Itu hati nurani baiknya berbicara. Ada firman Tuhan di dalamnya. Tapi di sisi lain ada pengetahuan yang jahat. Gua kesel, gua cemburu, gua marah. Jangan diikuti, nanti kamu berdosa, nanti kamu jatuh dalam dosa. Enggak mau tahu. Saudara lihat, yang jahat menguasai hatinya. Bukankah itu terjadi dalam hidup kita masing-masing setiap hari? Selalu ada malaikat putih di sini bilang jangan, selalu ada malaikat hitam di sini bilang enggak apa-apa.
selalu bertentangan terus antara yang baik dan antara yang jahat. Dan ini terus berkembang. Saudara dengar saya. Ini penting banget. Begitu kita memberi makan terus yang negatif, pengetahuan jahat terus dikasih makan, semua pakai yang hoax dikasih makan, maka yang jahat, yang tidak benar, yang bohong, setiap hari dikatakan, disampaikan setiap hari, itu menjadi kepercayaan dan dianggap sebagai kebenaran. Hati-hati saudara. Jangan pernah bilang sama anak saudara, blow on lo. Setiap hari saudara bilang blow on, padahal dia gak blow on. Itu kan hoax yang keluar. Blow on, tolol, bego, semua yang jelek-jelek. Ini sudah dikuduskan ya saudara ya. Jadi yang ngomongan tadi itu gak akan kena sama saudara. Mentok di sana. Di bego-bego terus ya anak. Itu anak yang tadinya gak percaya bahwa dia bodoh. Karena setiap hari diomongin sama papa mamanya, bego, blow on, tolol, dan blablabla. Lama-lama dia bertumbuh dan itu nempel dalam hatinya. Dianggap sebagai kebenaran. Dan akhirnya dia hidup di dalam kebenaran, tanda kutip, kebenaran yang dia percaya. Dan akhirnya arah kehidupannya kehancuran. Yang bersama dengan saya katakan amin. Ini yang terjadi yang menyebabkan manusia jadi buta. Yang menyebabkan manusia jadi ngaco. Yang membuat manusia hidup itu jadi gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena udah terlalu begitu banyak hal-hal negatif, hal-hal yang menguasai, yang jahat di dalam sisi manusia yang satu. Menguasai terus menerus. Sehingga yang benar gak pernah kedengeran. Dan yang jahat itu terus menerus dikumandangkan. Itu terus menerus yang dihidupkan. Dan akhirnya gak bisa bedain mana rumah dia, mana rumah orang. Gak bisa bedain mana duit dia, mana duit orang. Gak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Gak bisa bedain. Karena udah ngaco semuanya. Hati nurani udah dijahat. Melihat hal seperti ini Tuhan katakan begini. Aku harus berikan firmanku dalam bentuk Taurat. Supaya mereka bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Supaya mereka bisa membedakan mana milik mereka, mana bukan milik mereka. Supaya mereka bisa membedakan mana yang disebut kejahatan dan mana yang disebut dengan kebaikan. Sekarang ada orang yang terus menerus, sampai zaman ini masih ada, dari zaman dulu. Membunuh demi nama Tuhan, itu sah, darahnya kosir. Dan itu terus menerus berkumandang saudara. Itu terus menerus diajarkan. Menjadi seolah-olah itulah kebenarannya. Orang jadi ngaco, gak tahu mana yang disebut dengan dosa, gak tahu mana yang disebut dengan kebenaran. Yang penting kalau keinginan saya terpenuhi, kalau kemauan saya, semuanya saya, untuk kami, untuk kelompok saya, dan lain sebagainya. Dan itu terus menerus kumandangkan. Jalan apapun mereka akan tempuh. Sehingga orang jadi bingung sekarang, mana yang benar, mana yang salah. Tuhan butuh memberikan sebuah garis. Dan itu disebut dengan Taurat. Pertanyaan saya, apakah Taurat dapat menyelamatkan? Taurat hanya memberitahukan, hei kamu salah. Tapi apa boleh buat, dosa udah menguasai. Kejadian 1 ayat 26 sudah menjawab. Bahwa manusia semakin hari semakin jahat. Dari ciptaannya Tuhan digambar, diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dari hanya tahu yang baik-baik saja, sekarang mereka mulai tahu juga yang jahat. Dan yang jahat menguasai kehidupan mereka terus menerus. Dan ini akibat kejatuhan manusia cuma ada 3. Saudara catat ini baik-baik, perhatikan baik-baik. Waktu manusia jatuh dalam dosa. Dan membuat manusia jadi makin hitam, jadi makin ngaco hidupnya. Karena 3 hal ini. Yang pertama, manusia mau jadi Tuhan. Waktu Tuhan bilang jangan makan buah ini, nanti kamu mati. Iblis bilangnya, no. Kamu gak akan mati. Tapi kamu akan ngerti. Seperti Tuhan ngerti. Matamu akan terbuka seperti Tuhan dan kamu akan menjadi Tuhan. Begitu tertariknya manusia untuk jadi Tuhan. Waktu mereka terperangkap kepada jebakan setan. Dengar saya saudara. Jangan heran
manusia jadi sombong. Apa sih sombong? Nganggap bahwa dia yang paling hebat. Apa sih sombong? Nganggap bahwa nggak ada yang lebih dari saya. Apa sih sombong? Saudara, sombong tuh bentuknya berbagai macam, 1001 macam bentuk. Makanya kenapa Tuhan benci kepada kesombongan. Karena manusia berusaha untuk jadi Tuhan. Dan sampai hari ini pun banyak suami-suami sombong. Ada yang bilang betul. Nggak mau ngaku salah kalau dia salah. Apalagi sama anaknya. Apalagi sama istrinya. Gua paling benar, gua paling hebat. Itu sombong. Kenapa? Karena nganggap dirinya yang paling hebat. Klaim dirinya adalah pemenang. Oh, maksud saya, klaim dirinya semua dia bisa jadi semua. Dia bisa jadi setan. Bisa jadi setan. Maksudnya, dia bisa jadi Tuhan maksudnya. Dia punya kekuasaan, dia punya uang, dia punya ini, dia manusia dalam dunia ini jadi sombong. Dan kesombongan adalah bentuk yang sebetulnya mengkalimati ulang dari kata-kata ini. Manusia mau jadi Tuhan. Makanya manusia bilang, gue gak butuh Tuhan, ngapain ke gereja? Ngapain sih ibadah-ibadah? Kalaupun ibadah, ngapain sih ikut-ikutan angkat tangan? Emang gue sehat, gue baik-baik aja. Saudara jangan sombong, banyak orang mati gara-gara nyamuk. Jadi demam berdarah, mati lu saudara. Loh, masa mati sama nyamuk? Sudah ngerti maksud saya? Sombong itu mau nyamain Tuhan. Makanya kita gak boleh sombong. Nah, lalu kan kesombongannya semakin besar nih saudara. Nganggap bahwa dia bisa tanpa Tuhan, dia bisa berdiri sendiri, gue gak butuh orang lain, gue gak butuh ini, gue gak butuh ngapain ini, segala macam, dia sombong. Nah tapi sudah dengar saya, yang kedua. Ini masalah kekuasaan nih. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa. Nah ini masalah kekuasaan. Jadi waktu kesombongan menguasai manusia, terus mereka berdiri di tengah-tengah alam semesta. Saudara perhatikan, ngerasa gini, gue kecil amat ya. Oh ternyata di atas langit ada langit ya. Oh ada orang yang lebih kuat ya. Oh ada orang yang lebih ini. Akhirnya, dengar saya, manusia mulai menyembah sesamanya. Dalam bentuk apa? Memuja orang lain. Sebagai orang yang lebih hebat. Wow, oke lah, itu oke. Tapi ini yang lebih parah. Manusia mencari kekuatan dari ciptaan Tuhan. Bukan dari penciptanya, tapi dari ciptaannya. Jangan heran ada orang-orang yang lihat bahwa wah, gunung ini memberikan berkah buat saya. Datang ke gunung itu, nungguin berdoa, pohon digoyang, jatuh. Daun-daunnya diambil, daunnya dibawa pulang. Jadi keberkahan. Namanya Gunung Kawi. Nanya sih tadi, gunung apa tuh pastor? Gunung Kawi. Nanya. Gunung Kawinya gak salah. Tapi orang mau nyari kekuasaan dengan mendatangi ciptaan Tuhan yang dianggap Tuhan. Kekayaan dunia. Manusia mencoba untuk menggali kekayaan, mendapatkan semua kekayaan dunia. Karena untuk kekuasaan, semakin kaya saya, semakin berkuasa saya. Dia cari semuanya kemana-mana di dalam alam ini. Dia eksplor, gak salah mengeksplor, tapi mengeksplor untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini akibat dosa, hancur semua, berantakan semua, rusak semua. Manusia cari penyembahan-penyembahan, ada kekuatan di luar dirinya. Dan mereka mulai datang ke kuburan-kuburan. Wah, kita udah tahu ini animisme, dinamisme, itu dulu pelajaran SD. Dan kita ngerti banget bahwa manusia mulai menyembah yang bukan Tuhan. Tapi mereka percaya ada yang lebih besar dari hidup mereka. Di luar sana dari itu apa? Matahari disembah, bulan disembah, gunung disembah, pohon disembah. Makanya mulai ambil batu-batu, mulai dibawa pulang ke rumah dicuci setiap malam Jumat. Dan terus dirapihin. Akhirnya, sudah dengar saya. Ciptaan Tuhan itu jatuh ke tangan iblis. Sudah percaya gak? Yang ketiga. Dalam setiap ciptaan Tuhan yang disembah itu gak jauh-jauh dari penyembahan kepada setan. Saudara bersama dengan saya gak ya? Hati-hati kalau ada yang bilang, kok di tokonya kasihin ini deh kok.
di bawah laci. Ci, restorannya coba dah kasihin ini deh. Ada itunya loh, ada berkahnya nanti, kasihin ini deh. Saudara jangan main-main sama itu, karena orang sedang mencari sesuatu. Saya lagi berbicara apa adanya di dunia ini karena orang mencari itu. Mencari kekuasaan yang sebetulnya bukan Tuhan. Dan akhirnya mereka terperangkap di situ karena yang terakhir adalah ciptaan Tuhan itu berada di bawah kekuasaan iblis. Sejak Adam menyerahkan kepadanya, jadi barang siapa yang mencari kekuasaan di dalam alam ini dan percaya bahwa di dalam alam ini ada kekuatan yang magis, yang luar biasa untuk saya bisa dapatkan dalam kehidupan saya. Dan waktu saya dapatkan, saya bisa tambah berkuasa karena kesombongan tadi. Dia nggak bisa lihat yang lebih besar dan dia harus cari yang lebih besar supaya dia bisa lebih sombong, kira-kira gitu. Supaya dia bisa lebih kuat. Dan dia cari, tapi jangan salah, dalam ciptaan itu ada yang berkuasa di atasnya. Malaikat sorga yang mau jadi Tuhan, yang pernah jatuh yang namanya Lucifer, dan itu iblis. Apa buktinya? Saya bisa kasih lihat sama saudara, Matius 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Bahwa ciptaan Tuhan itu berada di bawah kekuasaan iblis. Ayat yang Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Boleh tolong dibukain sebentar ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi ini. Yesus dicobai yang ketiga kali. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, kekayaannya, kemegahannya. Semua dikasih lihat sama iblis. Hei Yesus, kamu lihat itu semua. Lalu apa yang dikatakan oleh iblis? Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi artinya kekuasaan dunia ini di tangan siapa saudara? Hati-hati saudara yang menjadikan dunia ini Tuhan atau menjadikan semua ciptaan Tuhan jadi Tuhan. Karena sebenarnya yang berkuasa di atasnya adalah iblis. Saudara punya keris-keris yang saudara anggap itu keramat dan itu bisa membawa keselamatan buat saudara. Nggak ada keselamatan di dalamnya. Yang ada kuasa kegelapan di dalamnya. Cepat kasih pendeta Joy, dibakar. Betul saudara. Kalau saudara punya cincin, batu dan segala macam yang saudara anggap ini diisi atau apapun kain merah dan lain sebagainya. Saya nggak tahu saudara masih punya apa enggak. Kalau saudara punya cepat kasih Bang Agus. Itu spesialisasi, dibakar sama dia. Selesai. Oke? Karena itu bukan Tuhan. Ada iblis di situ. Dan ini kebenarannya. Nah sekarang saudara perhatikan. Karena kejahatan manusia ini semakin besar. Sehingga yang jahat ini semakin kuat. Yang benar di dalam hati manusia itu jadi makin kecil. Makanya sekali lagi manusia memerlukan firman Tuhan. Dan ini yang terakhir saya tutup dengan ini saudara. Dan inilah yang disebut dengan agama. Agama adalah mengatur yang tidak teratur. Menata yang berantakan. Itu agama. Apakah agama itu baik? Apakah Taurat itu baik? Nggak ada yang bilang Taurat itu jelek. Taurat itu baik. Apakah agama itu baik? Pertanyaan kedua, apakah Taurat menyelamatkan? Apakah Taurat memperbaiki? Apakah agama memperbaiki? Sama, Taurat yang disebut agama, aturan-aturan supaya manusia hidupnya teratur. Ternyata nggak bisa menyelamatkan. Apa sih buktinya? Saudara, saya mau saudara baca ini yang terakhir buat kita. Paulus mewakili orang beragama. Waktu dia tulis dalam kitab Roma. Dia mewakili orang yang beragama. Roma 7 ayat 21 sampai dengan 25. Dia mewakili orang yang beragama Yahudi. Dengan semua Taurat yang sudah ada. Roma 7 ayat 21 sampai dengan 25. Demikian aku dapati hukum ini. Perhatikan saudara. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik. Pengetahuan baik. Yang jahat itu apa padaku? Pengetahuan jahat. Sebab di dalam batinku, hati nuraniku, aku suka akan hukum Allah. Yang baik, aku suka. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku di tempat yang sama, di dalam satu tubuh yang sama, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku yang percaya bahwa agama itu bagus. Dan membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dengar, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sementara aku tahu mencuri itu dosa. Aku tahu betul. Tapi enggak tahan di dalam hatiku. Ada suatu dorongan. Ambil aja gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Gak apa-apa. Kan kamu juga lagi butuh. Anakmu perlu sekolah. Hei istrimu perlu berlian baru. Ambil aja. Sementara aku tahu bahwa ini dosa.
Aku tahu iri hati itu salah. Aku tahu aku gak boleh iri sama orang. Tapi gak tahan kalau lihat dia lebih berhasil. Kenapa kok dia melulu yang dipakai? Kenapa kok dia melulu yang Tuhan berkatin? Kok saya enggak? Saya tahu sirik itu gak boleh. Tapi kenapa dia melulu? Aku tahu agama itu baik. Aku tahu agama itu ngajarin kebaikan. Tapi sementara di dalamku ada kuasa lain yang bekerja. Yang mendorong aku untuk melakukan apa yang bertentangan dengan apa yang agama lakukan. Apa yang agama ajarkan. Terus aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Bukankah ini mewakili perkataan kita semua bahwa kita manusia celaka? Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita ini celaka loh saudara. Kita tahu benar. Saya gak boleh ngebunuh orang. Saya gak bunuh. Tapi saya hancurkan dia dengan kata-kata saya. Bunuh karakter. Saya gak berzina Pak. Yesus bilang, waktu kamu lihat seorang terus dalam hatimu langsung ngegertek dan pengen. Kamu udah dosa loh. Kalau kita mau jujur dan gak munafik pada pagi hari ini, kita bisa bilang sama-sama dengan Paulus. Rasul besar, rasul besar. Aku manusia celaka. Aku tahu apa yang disebut hukum Taurat yang bagus, luar biasa ini hukum Taurat. Kasih tahu semua yang salah tentang diriku. Namun di dalam diriku ada hukum lain yang bertentangan dengan hukum itu. Dan aku cenderung melakukan yang jahat ini. Perselingkuhan terjadi. Tahu gak yang baik? Firman Tuhan udah jelas bilang ada. Perselingkuhan itu dosa. Perselingkuhan itu salah. Apapun alasannya. Habis gimana ya dia nyamperin terus sih? Kan saya juga butuh. Itu hukum yang bekerja di dalam yang berbeda. Tapi sementara akal burinya ngerti bahwa itu milik orang. Jangan menginginkan milik orang. Dosa. Aku tahu, tapi apa daya? Rohku memang menurut, dagingku lemah. Aku manusia celaka. Aku tahu kalau ngirimin hoax itu dosa, itu bohong, itu aku tahu. Tapi apa boleh buat, tangan teh gatel kalau nggak ngetik. Apalagi kalau tahu seperti ini terus kalau nggak dibumbu-bumbuin kayaknya nggak enak. Mesti pakai bumbu jadi sedap. Tapi aku tahu itu salah. Jadi gimana dong? Saudaraku, ini pergumulan orang beragama. Bagaimana aku bisa selamat, kata Paulus. Aku manusia celaka. Gimana caranya aku bisa selamat? Paulus katakan, hanya karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus saja. Semua orang sudah berbuat dosa, Roma 3 ayat 23, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hidup yang kekal. Manusia bisa diselamatkan. Bukan karena hukum Taurat. Manusia bisa diselamatkan. Bukan karena ajaran agama. Manusia diselamatkan karena percaya kepada Yesus sebagai the living word. Firman hidup. Menerimanya sebagai Tuhan di dalam hidupku. Aku merendahkan diri, kesombonganku dihancurkan. Aku sujud menyembah kepadanya. Dan mengangkat tanganku bahwa Engkaulah Tuhan, bukan aku. The biggest problem in the world is when the big I, me and myself is on the top. Masalah terbesar dalam dunia ini ketika aku itu ada di atas. Tapi sementara aku harus dihancurkan di bawah. Dan Yesus jadi Tuhan. Disitulah aku diselamatkan. Dan minta Yesus sebagai juru selamat hidupku. Masuk dalam hidupku. Firman itu udah bukan cuma sekedar tertulis sebagai Taurat, ajaran-ajaran agama. Tapi firman itu tinggal lagi di dalam hidupku. Tinggal lagi di dalam batinku. Tinggal lagi sebagai hati nuraniku. Hati nuraniku berkata tentang kebenaran. Hati nuraniku dibesarkan tentang kerajaan sorga. Hati nuraniku dibesarkan karena pengajaran Yesus yang tinggal di dalamku. Aku gak perlu lagi mengalahkan semuanya. Tetapi Yesus sudah mengalahkannya di dalamku kalau dia menjadi raja atas hidupku. Wow. Makanya kenapa Paulus katakan,
Sebab upah dosa ialah maut, kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya nggak bilang bahwa saudara nggak perlu Alkitab. Saya nggak bilang bahwa saudara nggak perlu Alkitab. Saya nggak bilang bahwa saudara nggak perlu tulisan-tulisan yang bagus-bagus itu. No. Kita perlu itu untuk mengingatkan kita. Tapi yang lebih perlu lagi mempersilahkan firman itu menjadi raja dan hidup di dalam kita. Dalam hati nurani kita yang paling murni, yang paling dalam. Yesus jadilah Tuhan. Dan aku mau engkau menjadi raja. Pilihan-pilihanku karena firman Yesus itu sendiri yang bicara dalam hatiku. Yesus mati karena mengambil semua dosa manusia. Semua dosa kita sudah diambil sama dia. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Yesus bangkit dari kematian dan ini hari Minggu akan kita dengar sama-sama. Saya tutup dengan ini. Karena to be continued. Akan berlanjut hari Minggu. Yesus bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sebab upah dosa adalah maut. Tapi Yesus mati. Dia ambil semua dosa. Dia mati karena maut. Sudah digenapi, dia mati. Tapi dia gak cuma mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan waktu dia bangkit dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena udah gak ada lagi yang bisa menyentuh orang yang dibangkitkan dari kematian. Maut manapun gak bisa menyentuh orang yang bisa bangkit dari kematian. Dan Yesus bangkit dari kematian. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Karena dengan hukum Taurat orang tahu dosa tapi gak bisa lepas dari dosa. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus adalah firman hidup, the living word. Bukan yang tertulis dalam loh batu atau buku-buku suci atau kitab-kitab suci saja. Tetapi dalam hati mereka yang percaya. Saudara, apakah firman yang kita baca itu menjadi Tuhan di dalam kita? Apakah firman yang kita baca yang itu Yesus sendiri itu menjadi raja dalam batin kita? Apakah dia menjadi raja dalam hati nurani kita? Nah, kalau dia menjadi raja dalam hati nurani kita, kasih karunia-Nya memenuhi kita, pengampunannya memenuhi kita, dan anugerahnya menolong kita walaupun harus berjalan di dalam peperangan batin setiap hari. Tapi firman itu menang. Biarkan firman itu menjadi panglima. Biarkan firman itu yang memimpin. Biarkan firman itu Yesus sendiri yang menjadi pemenang dalam hidup kita. Dalam pikiran kita menguasai seluruh kehidupan kita. Dan itulah keselamatan kita. Makanya kenapa harus ada orang yang mati. Satu, mengampuni dosa. Yang kedua, bangkit. Dan itu dikatakan mengalahkan maut. Sehingga waktu dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Iya, kita memang pernah berbuat dosa. Tapi syukur kepada Allah. Upah dosa adalah maut. Yesus yang mati dan terima mautnya. Kita gak perlu mati dan gak perlu terima mautnya. Dan kita hanya menerima kehidupan kekal bersama dengan dia. Waktu kita hidup bersama dengan dia. Saudara tangkap firman ini? Saudara diberkati oleh firman ini? Saya berdoa ini akan membebaskan kita, ini akan memerdekakan kita. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang biasa untuk melayani perjamuan kudus untuk maju. Mari kita akan terima bagian dalam perjamuan kudus pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mengambilnya dengan penghormatan kepada Tuhan. Kalau tidak ada yang berkorban, kalau tidak ada yang repot, gak mungkin hidup kita diperbaiki. Gak mungkin hidup kita diselamatkan. Gak mungkin hidup kita diperbaharui. Gak mungkin hidup kita menjadi lebih baik. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena ada yang berkorban, yang mau repot, ngeberesin semuanya. Namanya Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus sudah buktikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan 2 hari lagi hari Minggu kita akan sama-sama merayakan kemenangannya. Bangkit dari antara yang mati. Haleluya, haleluya. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita.
Dunia memang memperingati kematiannya hari ini, tapi dunia harus tahu kebangkitannya hari Minggu. Bahwa dia gak mati untuk selama-lamanya. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, akan juga menerima kuasa kebangkitannya. Kita gak akan mati sampai selama-lamanya. Kita akan hidup sampai selama-lamanya. Karena Yesus.